Sebetulnya apa yang disampaikan oleh JP Morgan adalah saya jadi teringat langsung di tahun 2012-2013 kan. Waktu itu kan memang ada satu indikasi yang hampir mirip. Tapi saya coba melihat ketika kita memasuki masa COVID di 2020, sebetulnya kami punya harapan besar tahun 2020 itu adalah kembalinya industri properti. Karena ya kita kan nggak pernah mengira bahwa di Maret 2020 kami terpuruk dengan kondisi COVID yang sangat luar biasa ya. Jadi begini, pada 2012-2013 kita sepakat di dunia industri properti menyebut bahwa itu adalah kondisi booming yang luar biasa waktu itu. Itu kan sebenarnya indikasinya waktu itu adalah permintaan terhadap properti itu sangat tinggi ya. Kemudian suku bunga waktu itu juga rendah, kemudian harga juga terus meningkat karena tidak diikuti dengan satu supply yang sesuai waktu itu, sehingga harga terus meningkat. Kemudian salah satu juga indikasi di mana harga komoditi tahun 2009 atau 2011 itu 2 kali lipat. Nah, dari data yang saya dapat sejak tahun 2020 ini komoditi juga bahkan 2 kali lipat lebih. Ini kan sebuah indikasi. Kemudian juga di tahun 2012-2013 itu selain suku bunga juga rendah, kemudian inflasi juga rendah, dan likuiditas di masyarakat itu juga sangat tinggi. Dan ini ada kemiripan situasi saat ini. Itu yang menyebabkan kami ingat 2012-2013 ini akan kembali, dan sayangnya setelah booming waktu itu kita ada masalah di 2014 ketika BI harus mengeluarkan SEBI waktu itu ya, sehingga properti melambat. Tapi kondisi booming itu di 2013 punya kemiripan indikasi dengan situasi saat ini, gitu. Kira-kira begitu. Ada kemiripan indikasi, ini artinya akan mengulangi histori begitu ya sepertinya ya, berarti Pak Adrianto. Kalau tentunya ya saya Pak Dhani akan mengharapkan seperti itu ya. Iya. Nah ini langsung aja kita tanya ke Pak Dhani, seperti apa? Benar nggak sih ini Pak Dhani akan mengulangi data histori yang pernah terjadi sebelumnya di 2012-2013? Baik, terima kasih. Selamat malam para pemirsa. Jadi betul bahwa di properti ini kita bicara selalu ada yang namanya cycle ya. Jadi di mana memang pada saat-saat tertentu memang kita mengalami peningkatan yang luar biasa, tapi di saat-saat tertentu juga kita memang sempat mengalami penurunan gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara tahun 98 sebetulnya waktu itu juga sama terjadi krisis ya. Nah, sebelumnya itu kalau waktu itu justru sebelumnya terjadi memang puncak properti, lalu kemudian terjadi malah krisis ya. Lalu kemudian di 2008, sebenarnya di 2001 2002 waktu itu secara umum memang sedang mulai naik gitu ya. Jadi early recovery waktu itu. Jadi kalau kita bicara sektor komersial itu rata-rata kita memang peningkatannya mulai terjadi di 2001-2002 gitu ya. Lalu kemudian di 2008 itu memang sebelum waktu itu ada krisis juga finansial secara global. Waktu itu di Indonesia sempat mengalami peak juga kalau kita bicara dari sisi komersial. Lalu kemudian saya setuju dengan Pak Adri tadi 2012-2013 ini menariknya bersama-sama ya. Bersama-sama seluruh sektor properti ini naiknya bareng nih. Jadi waktu itu menarik karena betul-betul semua itu mengalami peningkatan gitu ya. Nah itu salah satunya memang didorong juga oleh masuknya asing ya waktu itu ke Indonesia. Jadi tahun 98 waktu itu Indonesia drop gitu ya, lalu kemudian pelan-pelan naik, asing udah mulai melirik. Nah 2008 itu melihat bahwa ternyata harga properti di Indonesia ini relatif masih murah gitu ya, sehingga investasi asing itu mulai masuk, dan itu juga yang sedikit banyak mendorong
percepatan kenaikan properti di Indonesia. Dan seperti Pak Adri sampaikan tadi bahwa pada saat itu betul bahwa banyak sekali yang memang yang punya dana karena tadi harga komoditi yang tinggi gitu ya. Jadi banyak orang-orang punya cuan, ini larinya mau kemana gitu kan. Nah, Mhm. salah satunya memang properti yang paling kelihatan gitu kan. Karena kalau kita bicara saham gitu ya, memang banyak juga yang main ke sana, tapi banyak yang tidak terlalu mengerti gitu ya mengenai saham tersebut, sehingga kalau pemain-pemain baru itu rata-rata masuknya ke properti karena memang lebih clear ya, lebih jelas ada barangnya gitu ya. Baik, kalau kita beralih ke Pak Adrianto, ini tanggapannya seperti apa nih Pak? Kan kalau kita lihat secara data IHPR-nya seperti itu, tapi kan kalau tadi Pak Adrianto mengatakan bahwa dari pengembang-pengembang properti di lapangan sepertinya akan selalu terjadi kenaikan begitu ya, trennya juga masih positif. Nah ini bagaimana sebaiknya para sobat cuan kita dan juga para masyarakat melihat hal ini? Ya Pak, jadi dari data itu sebetulnya memang kalau Mhm, dari sudut pandang kami, kenapa sedikit ya kenaikannya ya? Karena kalau catatan dari kami sendiri di Sumarekon ya, kenaikan rata-rata ASP (Average Selling Price) itu kita di 7% nih sampai 8%. Tapi gini ya, sebenarnya data BI itu kan memang sometimes bisa jadi rada rancu ketika dia mencampurkan seluruh segmen. Tadi mhm, pada waktu offline saya sempat bicara dengan Pak Dhani bahwa memang sebetulnya kami ini sangat bersyukur ya, Sumarekon sangat bersyukur karena segmen pasar kami itu yang kami sasar adalah menengah dan menengah ke atas, di mana daya belinya masih relatif cukup kuat. Dan ketahanan terhadap situasi pandemi itu juga lebih punya daya lebih gitu, sehingga daya beli mereka tidak terlalu terpuruk. Tapi kalau kita lihat saudara kita yang di segmen menengah ke bawah, yang itu memang situasinya yang kami dapat dari data yang kami terima memang tidak belum begitu pulih, sehingga ketika data itu di average-kan itu jatuhnya ya di 1,4 kalau nggak salah ya. Ya itu karena itu aja. Alangkah bagusnya kalau data itu dibagi per segmen ya. Jadi kita bisa tahu sebenarnya mana yang bermasalah, sehingga kita bisa sama-sama tahu dan kita bisa sama-sama mengantisipasi apa yang harus kita lakukan. Begitu kira-kira. Kalau saya diminta pendapat tentang data tadi. Gitu Mas. baik. Menarik sekali. Kita beralih dulu nih Pak ke pertanyaan dari sosial media kita, dari para sobat cuan. Menarik-menarik juga Silakan. pertanyaannya untuk kita perhatikan. Ini dari sobat cuan kita yang pertama, ada @Andrea Amorita. Apakah artinya mending beli rumah sekarang aja mumpung harganya belum back to normal? Dan yang kedua dari @Alex Kastanja, kalaupun naik di 2022, pengaruhnya seberapa gede nih ke harga jual propertinya? Yang dimaksud naik ini PPN begitu ya, PPN naik di 2022. Oke, kita mulai pertanyaannya dari Pak Adrianto terlebih dahulu ya. Ini terkait dengan apakah Ya, artinya mending beli rumah sekarang aja mumpung harganya belum back to normal nih Pak Adrianto? ya sebetulnya saya kurang setuju mengenai Mhm, mengenai back to normal ya. Karena gini, memang harga pernah terkoreksi ketika di awal-awal pandemi ya. Tapi yang tadi saya katakan sebetulnya ketika kita masuk ke Q2 tahun 2020 itu ada beberapa yang sudah recover. Tapi bagaimanapun juga saya harus katakan kepada penanya bahwa ya it's time to buy property sekarang ini memang. Karena properti itu jangan ditunda-tunda. mhm, Ketika dibeli dan properti so far sampai saat ini merupakan satu instrumen investasi yang sangat luar biasa, karena dalam cerita kan kalau kita punya properti rumah atau bangunan atau komersial atau apapun, kemungkinan untuk turunnya kan memang lebih susah ya. Artinya instrumen investasi yang luar biasa. Kemudian eh, tadi berikutnya pertanyaan apa mhm. mengenai tadi Terkait dengan belinya kalau sekarang, PPN terus naik nih kemudian di 2022 Pak Adrianto, pengaruhnya ini oh seberapa besar ke harga jual ya propertinya? Apakah ini gede memang banget apa kita enggak? juga betul gini, Mhm, kenaikannya kan 1% kalau nggak salah ya.
10 jadi 11% ya, begitu ya. Jadi gini, sebetulnya kalau kenaikan memang kita tidak bisa pungkiri bahwa kenaikan PPN itu akan berdampak kepada harga, itu pasti ya. Karena apa? Karena construction cost atau biaya produksi kami pasti juga akan naik karena kan kami membeli material segala macam kan juga akan kena PPN yang sudah ditambah dan harga itu pasti akan naik. Oleh karena itu sebetulnya kami juga bersama-sama Asosiasi Real Estate Indonesia ingin sekali menghimbau pemerintah sebaiknya tunggu deh sampai benar-benar ekonomi itu benar-benar pulih ya supaya kita masih bisa terus berkembang, kita bisa mulai confidence sehingga ketika sudah baik ya kalau pemerintah mau naikin silahkan gitu ya.